Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresno Putri Maulia, NIM 193131002, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Raden Mas Said. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pijat bayi, dan saya akan mempraktekkan pijat bayi. Sebelum memulai, kita akan melihat tentang penjelaskan pijat bayi. Yang sudah tahu belum apa itu pijat bayi? Pijat bayi yaitu merupakan sentuhan cinta sebagai salah satu stimulasi multisensori yang dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan bayi secara optimal, terutama jika dilakukan pada masa golden age, periode 1000 hari pertamanya. Penelitian menunjukkan bahwa sentuhan dan pijat bayi rutin dari orang tua atau pengasuh adalah faktor yang krusial untuk pertumbuhan komunikasi serta proses belajar si kecil, sehingga bayi dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, dan manusia itu tidak bisa hidup tanpa sentuhan. Selanjutnya saya akan memberitahu apa itu manfaat pijat untuk bayi. Yang pertama, bayi lebih tenang dan nyaman, melancarkan pencernaan, tidur lebih nyenyak, mencegah bayi kuning, membangun bonding attachment untuk bayi. Selanjutnya, tujuannya itu untuk memperbaiki pola tidur, meningkatkan daya tahan tubuh bayi, membina ikatan kasih sayang bayi dan orang tua, lalu merangsang syaraf motorik, merangsang fungsi pencernaan untuk bayi. Lanjut ke kontraindikasi pijat bayi, yaitu ada demam, tidur, sering kejang, lapar atau haus, rewel, tidak nyaman, selalu setelah makan dan minum. Selanjutnya yaitu ada waktu pelaksanaan pijat untuk bayi, yaitu ada pas bayi boleh dipijat sejak baru lahir, respon bayi yang sudah siap untuk dipijat, lalu setelah mandi dan sebelum mandi. Lalu ada langkah-langkah pijat untuk bayi, yaitu ada 4 tahap. 4 tahap itu ada apa saja sih? Tahap persiapan, tahap interaksi, tahap pemijatan, dan tahap terminasi. Nah, ini dia sebelum kita melakukan pemijatan, ada beberapa perlengkapan yang cocok digunakan untuk bayi. Itu ada perlengkapan bayi seperti minyak kelapa, handuk kecil, perlak atau pengalas, dan mainan pendukung untuk bayi. Nah, ini sebelum kita melakukan pemijatan, alangkah baiknya pakaian popok yang dikenakan bayi untuk dilepas agar memudahkan pemijatan kepada bayi. Bagian yang pertama dipijat yaitu di bagian kaki. Kaki, usapkan minyak di telapak tangan terapis, lalu sambil digosok-gosok dan didekatkan di telinga bayi sambil meminta izin. Tujuannya yaitu agar bayi lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Lalu kaki, resting hand, sentuh bagian yang akan dipijat dengan kedua tangan terapis dalam 3 kali hitungan nafas. Tujuannya yaitu memberikan energi positif, membuat bayi dan terapis menjadi rileks dan nyaman dari kanan ke kiri. Lalu kita melakukan perahan ke bawah, gerakan seperti memerah dari pangkal paha menuju
mata kaki dari kanan ke kiri yang bertujuan untuk stimulasi otot kaki bayi. Di sini kita bisa mengajak ngobrol bayi atau menyanyikan lagu untuk bayi agar merasa rileks, lalu menggulung gerakan keduanya. Gerakan seperti menggulung dengan kedua tangan terapis dari pangkal paha menuju ke mata kaki, dan sama tujuannya yaitu untuk stimulasi otot kaki dari kanan ke kiri. Ketiga, usap punggung kaki. Usap seluruh punggung kaki bayi dengan kedua jempol terapis secara bergantian dari pergelangan ke arah jari-jari. Tujuannya yaitu menghilangkan refleks mencekram. Lalu keempat, pisahkan jari-jari kaki. Gerakan memisahkan jari-jari kaki bayi dengan lembut sambil bernyanyi seperti itu. Lalu usap telapak kaki. Usap telapak kaki bayi dari tumit ke ujung kari menggunakan kedua jempol terapis secara lembut dan bergantian. Tujuannya yaitu melatih sensori telapak kaki agar siap menapak di lantai secara bergantian kanan ke kiri. Lalu usap melingkar pergelangan dan lanjut perahan ke atas seperti memerah dari pergelangan kaki ke arah pangkal paha untuk menguatkan otot kaki. Terima kasih. Pijatan kaki. Bagian yang kedua dipijat yaitu perut. Bagian perut tujuannya itu merangsang peristatik sehingga penyerapan nutrisi lebih baik. Usapkan minyak di telapak tangan terapis sambil digosok dan didekatkan di telinga bayi sambil meminta izin. Perut, resting hand. Sentuh bagian yang akan dipijat dengan kedua tangan terapis dalam 3 kali hitungan nafas. Tujuannya memberikan energi positif, membuat bayi terapis rileks dan nyaman. Lalu usap bawah diafragma secara berulang. Usap dari bawah diafragma menuju atas simfisis. Lalu buka perut, usap di kedua jempol terapis ke arah kanan dan kiri, mulai dari bawah diafragma sampai atas simfisis. Lalu gerakan I love you, tujuannya mencegah konstipasi, mendorong angin dan feses ke rektum. Usap membentuk huruf L dari bawah diafragma, kanan ke kiri, atas simfisis. Begitu secara berulang. I love you. Bisa dengan bernyanyi. Selanjutnya bagian dada. Mengatasi cegukan, melegakan saluran pernafasan, dan mengeluarkan lendir. Pertama yaitu usapkan minyak di telapak tangan terapis sambil digosok dan meminta izin kepada bayi. Pertama yaitu resting hand. Sentuh bagian yang akan dipijat dengan kedua tangan terapis dalam 3 kali hitungan nafas. Memberikan energi positif, membuat bayi dan terapi merasa nyaman. Lalu love, usap dada bayi dengan kedua tangan terapis, gerakan membentuk tulisan love. Lalu butterfly, usap menyilang dengan kedua tangan terapis dari atas diafragma ke arah bahu. Berikan sentuhan lembut di bahu. Lalu pijatan sayap, jempol terapis di dada, jari telunjuk di pundak depan, 3 jari di punggung bayi, usap ke atas, pastikan jari menyentuh ketiak, bertujuan untuk stimulasi saraf bayi. Selanjutnya yaitu pijatan bagian tangan, menguatkan otot tangan untuk menopang tubuh saat tengkurap dan merangkap. Pertama yaitu sama, usapkan minyak di telapak tangan terapis sambil digosok dan meminta izin kepada bayi. Gerakan yang pertama yaitu sama, resting hand. Sentuh bagian yang akan dipijat dengan kedua tangan terapis dalam 3 kali hitungan nafas, yaitu memberikan energi positif, membuat bayi dan terapis merasa nyaman. Lalu lanjut ke perahan bawah. Gerakan seperti memerah dari pangkal lengan ke arah jari-jari, lalu menggulung.
Itu gerakan seperti menggulung dengan kedua tangan terapis dari pangkal lengan ke arah jari-jari secara berulang dari kanan ke kiri. Pijatan selanjutnya yaitu punggung tangan. Usap seluruh punggung tangan bayi dengan kedua jempol terapis secara bergantian dari pergelangan ke arah jari-jari. Bertujuan stimulasi kemampuan meraih benda dan menggenggam benda. Lalu pisahkan jari-jari. Usap dengan gerakan seperti memisahkan jari-jari tangan bayi dengan lembut, bisa dengan sambil bernyanyi. Lalu usap telapak tangan bayi dengan kedua jempol terapis secara bergantian dari arah pergelangan menuju jari-jari, yaitu bertujuan untuk stimulasi kemampuan meraih benda dan menggenggam benda. Lalu pergelangan tangan, usap melingkar pergelangan tangan bayi dengan jari-jari jempol dan telunjuk terapis, bertujuan merileks pergelangan tangan. Lanjut ke pemijatan selanjutnya yaitu bagian muka. Stimulasi refleks hisap, stimulasi kemampuan mengunyah dan menguatkan otot rahang. Gosok tangan terapis dan didekatkan di telinga bayi sambil meminta izin tanpa menggunakan minyak. Maaf lupa videonya. Agar bayi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, karena jika menggunakan minyak, bayi akan merasa panas mukanya. Pertama itu muka, cilukba. Lakukan gerakan cilukba sambil ajak bayi tertawa atau mengobrol. Tujuannya itu membuat bayi dan terapis merasa rileks dan nyaman. Lalu usap dahi bayi dengan kedua jempol terapis dari tengah dahi ke arah kanan ke kiri. Dan usap alis dengan jempol terapis dari ujung alis ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya itu cuping hidung. Usap dengan kedua jempol terapis mulai dari di antara kedua alis turun melalui tepi hidung dan ke arah pipi. Selanjutnya itu rahang atas. Mulai dari pertengahan rahang atas ke arah kanan dan kiri. Selanjutnya itu usap rahang bawah. Mulai dari pertengahan rahang bawah ke arah kanan dan kiri. Selanjutnya itu usap belakang telinga. Dari belakang telinga ke arah dagu. Selesai dari bagian muka. Pemijatan terakhir yaitu bagian punggung. Posisikan bayi tengkurap dan usapkan minyak ke telapak tangan sambil digosok dan didekatkan di bagian telinga bayi sambil meminta izin agar bayi lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Resting hand. Sentuh bagian yang akan dipijat dengan kedua tangan terapis dalam 3 kali hitungan. Selanjutnya itu usap punggung. Salah satu tangan terapis menahan bokong dan tangan yang lain mengusap dari tengkuk ke arah bokong. Tujuannya itu stimulasi otot punggung. Dan gosok punggung. Gosok kedua tangan terapis secara bergantian mulai dari bokong ke arah tengkuk. Tujuannya juga stimulasi otot punggung. Dan punggung. Menggaruk, usap dengan jari-jari terapis terbuka dari kepala sampai ke kaki seperti gerakan menggaruk. Sambil afirmasi positif seperti tolak sawan bali dalan. Tujuannya stimulasi saraf, membuat rileks dan nyaman. Setelah selesai kita bisa ke tahap terminasi, membersihkan badan bayi dengan handuk kecil dan memakaikan kembali pakaian bayi, membereskan peralatan bayi dan mencuci tangan. Nah, ini sedang dilakukan pemakaian popok bahan kepada bayi agar tidak merasa kedinginan setelah pemijatan dan badan bayi merasa rileks. Selesai pemijatan. Nah, tadi kan sudah melihat video tentang penjelasan tentang pemijatan bayi dan praktek untuk bayi. Saya akan mengucapkan terima kasih. Semoga video saya bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Semoga video bermanfaat dan terima kasih. Bye bye.